Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hetty Lanyar, mahasiswa program doktoral Ilmu Pendidikan Bahasa Universitas Negeri Semarang. Kali ini kita akan membahas tentang tokoh filsafat bahasa. Namun sebelumnya kita akan menyaksikan bagaimana filsafat bahasa dalam kehidupan sehari-hari yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Fatur Rahman M.Hum dan Bapak Dr. Tommy Yuniawan M.Hum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Filsafat menjadi pondasi keilmuan dalam membangun peradaban, karena filsafat melandasi benih-benih kemampuan berpikir logis dan kritis. Manusia menjadi begitu istimewa karena bahasa, karena di dalam bahasa itu ada konstruksi yang begitu rumit yang bisa dijelaskan dengan filsafat, dan itu yang membuat manusia istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini, perhatian terhadap filsafat nampak makin besar. Keberadaan filsafat nampak dalam kehidupan sehari-hari. Filsafat telah melahirkan dan menelurkan berbagai macam perkembangan di dalam ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni. Filsafat bahasa yang akan kita bahas kali ini yaitu Geoffrey Nietzsche, atau sering kita kenal dengan Bapak Pragmatik. Nietzsche lahir di Gloucester, Inggris pada tanggal 16 Januari 1936. Dia dididik di Dewsbury Grammar School, Gloucestershire, dan di University College London. Nietzsche mendapat gelar BA pada tahun 1959 dan PhD pada tahun 1968. Dua tokoh yang mempengaruhi Nietzsche yaitu Randolph Quick dan Michael Halliday. Tahukah kamu, Nietzsche dikenal sebagai seorang pengembang subdisiplin pragmatika pada dasawarsa 1970-an dan 1980-an. Karya utamanya bukunya berjudul Principles of Pragmatics pada tahun 1983 dan diterjemahkan oleh MMDOK ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Prinsip-Prinsip Pragmatik pada tahun 1993. Teori Nietzsche tentang prinsip-prinsip pragmatik berangkat dari kelemahan prinsip kerjasama yang dikemukakan oleh Grace pada tahun 1975. Menurut Grace, ada 4 maksim yang harus dipatuhi penutur dan mitra tutur ketika berkomunikasi. Ada 4 maksim, yaitu maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi, dan maksim pelaksanaan. Namun, dalam pelaksanaan kehidupan berkomunikasi sehari-hari, keempat maksim itu selalu dilakukan pelanggaran antara mitra tutur dan lawan tutur, sehingga Geoffrey Nietzsche memunculkan teori baru tentang kesantunan berbahasa. Teori kesantunan yang diungkapkan oleh Nietzsche dalam prinsip kesantunan dijabarkan dalam maksim, yaitu maksim kearifan, maksim kedermawanan, maksim pujian, maksim kerendahan hati, maksim kesepakatan, dan maksim simpati. Untuk selanjutnya kita akan membahas satu persatu dari maksim yang diungkapkan oleh Nietzsche. Pertama yang akan kita bahas yaitu maksim kearifan. Maksim kearifan ini bagaimana petutur dan mitra tutur untuk meminimalkan kerugian kepada orang lain. Jadi penutur itu meminimalkan kerugian kepada mitra tuturnya. Kita kasih contoh yang pertama, pergilah dari sini. Yang kedua, saya ingin pergi dari sini. Yang ketiga, maukah Anda pergi dari sini? Yang keempat, dapatkah Anda pergi dari sini? 5, apakah Anda keberatan pergi dari sini? Yang keenam, jika Anda tidak berkeberatan, saya mohon untuk meninggalkan saya. Dari keenam kalimat tersebut terdapat maksim kearifan, yaitu di nomor 6.
Kalimat yang terakhir mengisyaratkan kesantunan berbahasa yang di dalamnya terdapat maksim kearifan. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu maksim kedermawanan. Di dalam maksim kedermawanan ini, bagaimana mitra tutur dan petutur membuat keuntungan diri sendiri sekecil mungkin. Kita ambil contohnya, dalam maksim kedermawanan, kamu dapat mengambil formulir ini secara cuma-cuma atau secara gratis. Kemudian yang kedua, aku dapat meminjamkan bukuku kepadamu. Di sini terlihat maksim kedermawanan oleh si penutur kepada mitra tuturnya. Berbeda dengan kalimat yang kedua. Selanjutnya, kamu dapat meminjamkan bukumu kepadaku. Di sini si penutur meminta sikap kedermawanan kepada mitra tuturnya. Hal ini terdapat pelanggaran maksim kedermawanan. Selanjutnya maksim pujian. Maksim pujian ini bagaimana penutur memberikan pujian sebanyak-banyaknya kepada mitra tutur. Contohnya, kamarmu rapi sekali, rumahmu bagus sekali. Hal ini terdapat maksim pujian di dalam kalimat tersebut, yaitu memuji kamarnya rapi dan rumahnya bagus. Berbeda dengan kalimat selanjutnya, tulisanmu jelek sekali, kamu jelek sekali hari ini, atau bajumu jelek sekali. Kalimat-kalimat tersebut tidak bisa diungkapkan secara langsung karena ini merupakan kalimat yang melanggar maksim pujian. Hal ini bisa dikatakan kalimat tersebut tidak memiliki kesantunan berbahasa. Selanjutnya maksim kerendahan hati. Maksim kerendahan hati ini bagaimana sikap penutur memiliki kerendahan hati yang diungkapkan dalam sebuah kalimat atau dalam sebuah pertuturan. Misal, saya tidak memiliki apa-apa, atau Anda ramah sekali kepada saya. Terima kasih ya atas bantuannya. Nah, ini suatu hal yang diungkapkan oleh penutur kepada mitra tuturnya bahwa terdapat maksim kerendahan hatinya untuk mengakui saya tidak memiliki apa-apa. Meskipun pada sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari ia sangat mampu untuk memiliki sesuatu. Atau Anda ramah sekali kepada saya, pengakuan Anda ramah sekali, Anda baik sekali, terima kasih telah membantuku. Itu sudah bentuk dari rasa kerendahan hatian si penutur kepada lawan tutur. Dan ini termasuk di dalam kesantunan berbahasa. Selanjutnya, maksim kesepakatan. Di dalam maksim kesepakatan antara petutur dan mitra tutur harus memiliki kesepakatan atau tercapai kesepakatan antara penutur dan mitra tutur. Contoh, orang itu baik sekali bukan? Ya, baik sekali dengan siapa saja. Antara A dan B, antara penutur dan si petutur memiliki kesepakatan terhadap penilaian kepada seseorang, yaitu orang itu baik sekali. Si B menyepakati bahwa mungkin si B telah merasakan kebaikan si orang yang dibicarakan, sehingga terdapat kesepakatan antara penutur dan mitra tutur. Berbeda dengan kalimat selanjutnya, sebaiknya kita tunda dulu rapat ini. Saya tidak setuju. Si mitra tutur tidak ada kesepakatan terhadap si petutur, sehingga dua kalimat ini tidak mencapai kesepakatan atau terdapat pelanggaran dalam maksim kesepakatan. Selanjutnya, maksim simpati. Maksim simpati ini bagaimana rasa simpati diungkapkan oleh penutur kepada lawan tutur yang diungkapkan dalam sebuah pertuturan. Contoh, waduh, aku lupa bawa pena. Si B langsung menjawab, tidak apa, ini saya pinjam. Si mitra tutur atau si B sudah memunculkan maksim simpati terhadap si A. Ini saya pinjami. Kemudian kalimat selanjutnya, aku kesulitan mengerjakan pekerjaan ini. Santai saja, kamu pasti bisa. Kalimat B
atau mitra tuturnya sudah mengungkapkan rasa simpati terhadap si A karena si A tidak bisa mengerjakan pekerjaannya, dan dia memberikan semangat kepada si B bahwa kamu pasti bisa. Demikian sekilas tentang teori LIS, yaitu kesantunan berbahasa. Untuk itu, ketika kita berkomunikasi, kita harus tahu siapa yang kita ajak bicara, apa yang kita bicarakan, sehingga kita mampu memilih bahasa mana yang akan kita gunakan. Hati-hati dalam menggunakan bahasa, karena bahasamu mencerminkan siapa dirimu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.